Halo teman-teman semua, kali ini saya masih akan membahas mengenai aplikasi turunan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum. Oke, masuk ke contoh lainnya. Yang pertama, yaitu jika sebuah balok tanpa tutup dengan alas persegi, di mana di sini untuk apa namanya alas itu sisi kali sisi, di mana sisi kali sisi ini kita misalkan sisinya adalah X, lalu tingginya adalah T, di mana untuk volumenya untuk balok tanpa tutup tersebut volumenya adalah 180 cm kubik, centimeter pangkat 3. Lalu agar luas permukaan balok minimum, maka nilai X-nya berapa? Jadi yang pertama dilakukan adalah nyatakan T dalam X dengan menggunakan volume balok dengan alas persegi. Jadi balok di sini dimisalkan persegi ya, panjang kali lebar berarti untuk sisi untuk persegi sisinya kan sama berarti kita misalkan di sini panjang dan lebar dimisalkan adalah X. Lalu di sini adalah tanpa tutup ya, berarti volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Di mana ketika panjang dan lebarnya dimisalkan X berarti di sini untuk volume panjang kali lebar kali tinggi berarti X dikali T. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat T. Panjang dan lebarnya adalah X. Lalu luas tanpa tutup. Berarti untuk balok luasnya kan dua kali panjang kali lebar. Berarti ini dengan yang di atas. Tapi karena yang di atas tanpa tutup, berarti di sini hanya P dikali L saja. Tidak dikalikan dua. Lalu ditambah dengan dua kali panjang kali tinggi. Jadi panjang kali tinggi berarti adalah yang bagian depan dan bagian belakang ini. Lalu lebar dikali dengan tinggi. Lebar kali tinggi berarti yang sebelah kanan kiri. Karena itu jadi dua kalinya. Dua kali ini dikalikan satu-satu ya, jadi dua kalinya. Maka di sini dua kali panjang kali tinggi, dua kali dari lebar kali tinggi. Diubah P dan L-nya adalah X, maka hasilnya adalah X kuadrat. P dikali T berarti X dikali T, lebar kali tinggi berarti sisi kali tinggi. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat. Karena ini sama-sama X dikali T, sehingga bisa dijumlahkan. Dua kali XT ditambah dua kali XT berarti 4 XT. Sehingga untuk volume tadi diketahui bahwa nilainya adalah 108. Berarti volumenya adalah X kuadrat dikali T, nilainya 108. Berarti T-nya X kuadrat ini pindah ruas ke bawah. Sehingga jadi 108 dibagi dengan X kuadrat. Dengan demikian, maka luasnya tanpa tutup ya, di mana luasnya untuk fungsi X tadi diperoleh X kuadrat plus 4XT. T-nya diganti dengan 108 per X kuadrat. Sehingga nanti X-nya ini akan saling menghilangkan, X dengan X kuadrat ya. Berarti nanti sisa X, berarti 4 dikali 108 adalah 432. Sehingga luas tanpa tutupnya adalah X kuadrat plus 432 per X. Luas permukaan akan minimum jika turunan dari luasnya adalah 0. Sehingga, jadi yang dicari turunannya itu adalah luas, bukan volume. Yang diturunkan itu adalah yang ditanyakan, karena yang ditanyakan adalah luas minimum ya. Yang ditanyakan kan luas minimum. Berapakah luas permukaan balok minimum? Nah, jadi yang dicari turunannya adalah luasnya. Maka turunannya itu sama dengan nol. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. 432 per X berarti turunannya adalah negatif. Jadi ini kan bisa saya tuliskan sama dengan X kuadrat ditambah dengan 432 X pangkat min 1. Jadi ini di bawah ya bisa penyebut jadi pembilang dengan mengubah tanda jadi negatif 1 ini sama seperti ada pangkat 1. Sehingga turunannya kembali lagi untuk turunannya berarti ini kan jadi negatif X untuk yang L aksen untuk
turunannya berarti ini berarti 2 kali 1 X 1 X 2 min 1. Jadi pangkat berkurang 1 ya. Kembali lagi ke rumus turunan. Jadi ini pangkat dikurangi 1, 2 min 1. Lalu yang ini ditambah dengan pangkat berarti negatif 1 dikali dengan 432 X min 1 dikurangi 1. Ini 2 ya. 432. Karena itu hasilnya adalah 2X. Jadi X pangkat 1 untuk yang ini. Lalu yang ini negatif 432. Yang ini 403, negatif 432. X-nya berarti pangkat min 2. Karena X-nya pangkat min 2, berarti bisa saya tuliskan di bawah menjadi X pangkat 2. Jadi untuk ini kan X pangkat min 2. X pangkat min 2. Jadi ini bisa eh, positif untuk bagian pembilang, dia berubah jadi bagian penyebut jadi positif X pangkat 2. Karena yang ini negatif, ini bisa saya pindah ruas jadi 2X sama dengan negatif pindah ruas jadi positif jadi 432 per X kuadrat. Maka di sini bisa pindah ruas jadi X dikali X kuadrat itu sama dengan penjumlahan pangkat ya. Ini kan pindah ruas. Berarti jadi X dikali dengan X kuadrat. Ini sama dengan X1 ditambah 2. Ini sama seperti X pangkat 1. Jadi kalau perkalian pangkat berarti penjumlahan pangkat. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 3. X pangkat 3. Yang ini 432 untuk duanya pindah ruas jadi 432 dibagi 2. Hasilnya adalah 216. Lalu di akar 3. Di sini pangkat 3 pindah ruas jadi akar 3 dari 216 adalah 6. Berarti sisinya adalah 6. Jadi besar nilai X agar luas permukaannya minimum adalah 6 cm. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Terdapat sebuah kawat dengan panjang, ini panjang kawatnya 90 cm, lalu akan dipotong menjadi 2 bagian. Satu bagian untuk membuat segitiga sama sisi dengan panjang X cm, lalu satunya lagi untuk membuat persegi. Agar jumlah luasnya minimum, tentukan nilai dari X. Jadi kawat itu nanti akan dipecah 2, satu dibuat segitiga sama sisi, lalu satunya lagi untuk membuat persegi. Penyelesaiannya, segitiga sama sisi memiliki panjang sisi X. Maka kawat yang dibutuhkan adalah X ditambah X ditambah X, sehingga yang dibutuhkan adalah 3X. Jadi sama sisi ini kita misalkan X sehingga ada 3X ya. Berarti kan kawatnya butuh 3X. X ditambah X ditambah X. Sedangkan sisanya adalah mau dibuat persegi. Otomatis berarti karena di situ panjang kawatnya adalah 90 cm, berarti sisanya 90 dikurangi dengan 3X. Berarti kan dipotong. Kawatnya panjangnya 90 cm. Otomatis ini dipotong 3X. Sehingga sisanya itu adalah 90 dikurangi dengan 3X untuk membuat persegi. Ini untuk membuat segitiga, ini untuk membuat persegi. Sehingga untuk sisi dari perseginya, karena persegi itu ada 4 sisi ya, jadi eh, untuk persegi berarti ada 4 sisi. Persegi ya, ini persegi panjang. Oke. Persegi berarti sisinya otomatis kan sama. Persegi, sehingga ada 4 sisi X, 1X, ini X, ini X. Oh ya, yang X yang dimisalkan X itu yang segitiga ya. Sehingga yang sisinya ini berarti kita misalkan ya ada 4 sisi. 4 sisi, sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Karena itu di sini untuk sisi perseginya dibagi 4. Jadi kawatnya ini berarti ini akan dibagi menjadi 4 sisi. 4 sisi. Luas persegi adalah sisi kali sisi.
Sehingga sisinya berarti 90 min 3x per 4 dikali dengan 90 min 3x per 4. Sehingga hasilnya adalah 90 min 3x kuadrat per 16. Karena yang kuadrat itu adalah dua-duanya ya 90 min 3x, maka di sini kuadratnya di luar. Maka ini untuk luas persegi. Untuk luas segitiga berarti kan setengah alas kali tinggi dikali dengan sudutnya. Sudutnya kan 60 derajat. Kalau segitiga itu berarti total sudut adalah 180 derajat. Berarti dibagi 3 itu adalah sudutnya 60 derajat. Karena 60 derajat, berarti di sini yang digunakan adalah 60 derajat. Sin 60 derajat. Jadi ini alas dikali dengan tinggi. Sehingga untuk segitiga s- alas dikali tinggi ya, berarti di sini kan jadi setengah X dikali dengan X, berarti kan X kuadrat. Sin 60 derajat berarti adalah setengah akar 3. Sehingga di sini adalah setengah untuk X kuadrat, setengah dikali setengah berarti kan seperempat. Seperempat akar 3 X kuadrat. Jadi luas segitiganya adalah setengah dari X dikali dengan X dikali dengan sin dari 60 derajat. Setelah diketahui luas persegi dan luas segitiga, maka dituliskan fungsi X-nya, berarti untuk luas totalnya kan berarti luas persegi ditambah dengan luas segitiga. Luas perseginya tadi diketahui ini 90 min 3x kuadrat dibagi 16, ditambah dengan luas segitiganya adalah seperempat akar 3x kuadrat. Agar maksimum, jadi untuk maksimum yang diturunkan itu f aksen x sama dengan 0 adalah luasnya. Karena yang ditanyakan adalah luas. Maka di sini untuk turunannya dari 90 min 3x kuadrat per 16, berarti kan pangkat ya. Pangkatnya jadi pengalip. Ini pangkat, dua ini dari pangkat. 90 min 3x per 16 dikali dengan min 3. Min 3 ini dari mana? Ini dari turunan dari yang ini. Turunan dari 90 min 3x. Sehingga dikali dengan min 3. Jadi kita turunkan ini ya. Jadi 1/16 saya bisa keluarkan. Sehingga yang diturunkan adalah di sini diferensial. Ini saya misalkan sebagai U ya. Jadi yang dimisalkan ini adalah U. Berarti ini diferensial dari U per X. Diferensial U per dx. Berarti dari 90 min 3x min 3x 90 min 3x kuadrat. Yang diturunkan yang ini. Sehingga hasil turunannya adalah tetap 1/16. Berarti ini cara menurunkannya adalah 2 kali 90 min 3x pangkat berkurang 1. Lalu turunan yang ada di dalam di dalam kuadrat sendiri. Turunan dari 90 min 3x itu adalah min 3. Karena itu hasilnya adalah ini. Jadi 2 kali ini pangkatnya min 1, ini pangkat min 1 ya per 16. Yang ini kan berarti per 16, per 16-nya bisa dituliskan di sini langsung. Lalu dikali dengan min 3. Untuk yang ini berarti turunannya yang segitiga berarti seperempat akar 3 turunan dari x kuadrat adalah 2x. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali min 3 itu adalah min 6. Sedangkan untuk yang ini tetap ya 90 min 3x per 16. Lalu 2 ini bisa saya kalikan ya. 2 dikali seperempat jadi 2/4 akar 3x. Sama dengan 0. Saya kalikan satu-satu. Min 6 dikali 90. Negatif 540. Negatif 6 dikali negatif 3 berarti plus 18x. Yang ini saya sederhanakan 2/4 jadi setengah akar 3x. Lalu di sini penyebutnya saya samakan per 8.
Kenapa? Agar nanti pembaginya biar bisa hilang. Kalau di sini per 8, sama-sama per 8 semua, berarti pindah ruas, berarti kan di sini jadi ada 0 dikali 8. Jadi 0 dikali 8. 0 dikali 8 nilainya ya 0. Gitu. Jadi ini saya samakan penyebutnya 8, berarti 16 untuk ke 8 itu kan berarti dibagi 2. Karena dibagi 2 berarti ini 540 dibagi 2 sama dengan 270. Jadi sama-sama dibagi 2. Jadi negatif 540 ditambah dengan 18 X per 16 dibagi 2. Sehingga 540 dibagi 2 adalah 270 negatif. 18 dibagi 18X dibagi 2 berarti 9X. Yang ini untuk angka 8 berarti dikali, bukan dibagi. Kalau yang 16 kan ke 8 berarti dibagi. Tapi kalau yang 2 berarti ke 8 itu dikali. 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Sehingga 1 itu harus dikali dengan 4. 4 per 8 nilainya juga setengah sama. Jadi ini hanya penulisan lainnya agar penyebutnya itu hilang. Sehingga ketika 8 pindah ruas ke kanan, maka yang sebelah kiri sisanya adalah negatif 270 plus 9X ditambah dengan 4 akar 3X. Karena di sini 0, maka yang ini negatif, sesama X saya kumpulkan, yang tidak memuat X saya pindah ruas. Sehingga 9X plus 4 akar 3X pindah ruas, ini negatif 270 berarti plus 270. Ini sama-sama memuat X, X-nya saya keluarkan, sehingga sisanya 9 plus 4 akar 3 berarti ini karena perkalian berarti pindah ruas jadi pembagian. Jadi 270 per 9 plus 4 akar 3. Jadi agar luasnya maksimum, maka nilai X yang tepat adalah 270 dibagi dengan 9 plus 4 akar 3 cm. Bisa dibiarkan atau bisa kalian hitung menggunakan kalkulator juga. Tidak masalah. Oke, ini yang sudah diperbaiki ya, yang di bawah. Oke, sehingga luas maksimum untuk nilai X-nya itu adalah 270 per 9 plus 4 akar 3X. Oke, ini untuk kawat yang dibagi 2 ya, untuk soal kawat. Oke, ini untuk bahasan kali ini mengenai aplikasi turunan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi pada bahasan berikutnya.